Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Oktober 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan Raja TV, Radio Roja, dan di seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab yang ke-38, penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, Babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Yang artinya, bab barang siapa yang mentaati para ulama dan para umara dalam perihal mengharamkan apa saja yang telah Allah halalkan atau menghalalkan apa saja yang telah Allah haramkan, maka sungguh ia telah mempertuhankan para ulama tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit, aku mengucapkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian malah mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bahwa termasuk dari
contoh perbuatan yang merusak tauhid dan bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yaitu mentaati ulama atau siapapun yang diagungkan dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena di dalam perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi terdapat ancaman hujan batu sebagai siksa, karena lebih mendahulukan perkataan manusia dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang kita membaca dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Wa qala al-Imam Ahmad ajibtu liqaumin 'arafu al-isnada wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al-fitnatu asy-syirk la'allahu idza radda ba'd qawli an yaqa' fi qalbihi syai'un min az-zaygh fayahlak. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan, aku merasa heran dengan orang-orang yang telah mengetahui tentang sanad hadis dan kesahihannya, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan sebagai acuannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Tahukah kamu apakah pengertian fitnah di sini? Yaitu kesyirikan. Bisa jadi apabila dia menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan sehingga celakalah dia. Nah, kita bahas poin ini, dalil yang kedua ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Hadzal kalamu minal Imam Ahmad rahimahullah rawahu anhu al-Fadl ibn Ziyad wa Abu Talib." Perkataan dari Imam Ahmad ini diriwayatkan oleh Al-Fadl bin Ziyad dan Abu Talib. Qala Al-Fadl an Ahmad rahimahullah, "Nazartu fil mushaf fawajadtu ta'at ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an." Kata Al-Fadl Fadl ibn Ziyad meriwayatkan dari Imam Ahmad, aku memperhatikan di dalam mushaf Al-Quran, maka aku dapati ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 33 tempat di dalam Al-Quran. Thumma ja'ala yatlu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Fadzakara min qawli al-fitnah asy-syirk ila qawlihi fayahlak. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertimpa kepada mereka fitnah. Dan beliau menjelaskan arti fitnah adalah kesyirikan. Sampai kepada perkataan Imam Ahmad fayahlak, yaitu binasa. Ya. Jika menolak sebagian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan terjadi dalam kalbunya sesuatu penyimpangan. Dengan penyimpangan tersebut dia akan binasa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga membaca ayat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Surah Nisa ayat 65. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tanda keimanan seseorang adalah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Kemudian keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap tidak memberatkan. Kemudian menerima keputusan tersebut dengan sebenar-benar penerimaan, dengan sebenar-benar penerimaan. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan, wa qala Abu Talib an Ahmad. Abu Talib meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa qila lahu, dikatakan kepada Imam Ahmad, inna qauman yad'una al-hadith wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengaku mengetahui hadis, tetapi dia pergi mengambil pendapatnya Sufyan dan selainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Ahmad berkata, a'jabu liqaumin sami'ul haditha wa arafu al-isnada wa sihhatahu yad'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Aku heran terhadap suatu kaum yang mendengar hadis dan mengetahui sanad serta kesahihan sesuai dengan sang pengakuannya. Lalu dalam keadaan demikian dia pergi mengambil pendapat Sufyan, Nah, dan Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Kemudian penulis mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhatilah orang-orang yang menyelisih tentang perintahnya, menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka siksa yang pedih. Atadri mal fitnah? Tahukah engkau itu apa fitnah? Al fitnatu al kufr. Ya, fitnah itu adalah kekufuran. Qala Allah Ta'ala, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fayadda'una al hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taghlibuhum ahwa'uhum ila ar-ra'yi. Mereka mengaku ahli hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tetapi hawa nafsu mereka mengalahkan mereka sehingga mereka bersandar kepada ra'i, kepada pendapat. Dzakara dzalika anhu Syekhul Islam rahimahullah taala. Yang menyebutkan akan hal itu juga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu araful isnad. Mereka mengetahui tentang sanad. Ai isnadul hadits wa sihhatah. Fa idza sahha al haditsu fa huwa sahih 'inda ahli al hadits wa ghairihi min al ulama. Maksudnya adalah mengetahui isnad, yaitu mengetahui sanad hadis dan kesahihannya.
Sanad itu artinya mata rantai. Dari mulai Rasulullah SAW meriwayatkan kepada para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in meriwayatkan kepada para tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ul atba', kemudian meriwayatkan kepada syekh meriwayatkan kepada ahli hadis, yaitu di antara Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Maka hadis tersebut kalau sudah sahih hadis sanadnya, maka dia sahih menurut para ulama hadis dan selain mereka dari para ulama. Naam, wa Sufyan huwa Ats-Tsauri al-Imam Az-Zahid al-Abid al-Faqih. Sufyan adalah Ats-Tsauri karena di sana ada dua Sufyan, ya. Ada dua Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana kita bisa membedakan antara Sufyan ini adalah Sufyan bin Uyainah, ini adalah Sufyan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa katakan Sufyan Ats-Tsauri adalah murid-muridnya orang-orang yang sudah tua dari ahli hadis. Sedangkan Sufyan bin Uyainah murid-muridnya orang-orang yang masih muda dari ahli hadis. Ya. Dan murid-murid dari Sufyan bin Uyainah belum pernah bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Maka apabila ada ahli hadis yang tua yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, maka dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau seandainya ada hadis yang meriwayatkan dari Sufyan, ya Sufyan seorang yang masih muda, maka itu adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala. Nah, yang jelas Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, dan beliau adalah Ats-Tsauri al-Imam. Beliau adalah Ats-Tsauri al-Imam Az-Zahid al-Abid Ats-Thiqah al-Faqih, seorang imam ahli zuhud, ahli ibadah, terpercaya, kemudian al-Faqih ahli fikih, wa kana lahu ashab ya'khuduna anhu, dan beliau memiliki teman-teman yang mengambil riwayat dari beliau. Wa madhhabuhu masyhur yadhkuruhu al-ulama rahimahumullah fil kutub allati yudhkaru fiha madhahibul a'immah. Dan perkataan beliau, pendapat beliau masyhur, disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang menyebutkan di dalamnya pendapat-pendapat para imam, seperti At-Tamhid Ibn Abdul Bar, dan Al-Istidhkar juga ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar, dan Kitabul Ishraf ala Madzahibil Ashraf ditulis oleh Imam Ibn Al-Munzir, dan Kitab Al-Muhalla ditulis oleh Imam Ibn Hazm, Al-Mughni ditulis oleh Imam Abu Muhammad Abdullah bin Qudam Al-Maqdisi, wa ghairu haula. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqaulul Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhata ila akhir inkarun minhu lidzalik. Maka ucapan Imam Ahmad tadi, aku heran terhadap suatu kaum yang mengetahui tentang hadis dan kesahihannya sampai kepada akhir perkataan beliau, tetapi itu adalah pengingkaran beliau akan hal seperti ini. Sudah tahu hadis tetapi malah mengingkari ataupun mengambil pendapat selain hadis. Wa annahu ya'ulu ila zayghil qulub alladhi yakunu bihi al-mar'u kafiran. Dan bahwasanya itu akan menghantarkan kepada penyimpangan qalbu,
ya, itu akan menghantarkan kepada penyimpangan qalbu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seorang manusia bisa kafir dengannya. Taib, waqad ammat al-balwa bihadzal munkar, dan telah tersebar bahaya kemungkaran ini. Khususan mimman yantasibu ilal ilm, terutama dari yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, terutama dari yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Nassabul habail fi as-saddi 'anil akhdhi bil kitab was sunnah. Mereka menegakkan habail, yaitu dinding-dinding untuk menahan dari mengambil Al-Quran dan Sunnah. Wasaddu an mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghalangi untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ta'zimi amrihi wa nahyihi, dan pengagungan perkaranya dan juga larangannya. Famin dzalika qauluhum, di antara hal itu seperti ucapan mereka, la yastadillu bil kitabi was sunnah illa al mujtahid. Tidak ada yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali seorang ahli istihad. Kecuali seorang ahli istihad. Wal istihad qad inqata' wa yaqulu hadha alladhi qallathu a'lamu minka bil hadith wa binasikhihi wa mansukhihi. Dan istihad telah terputus, dan ia berkata, hal ini yang aku taklid kepadanya, a'lamu minka bil hadith, lebih mengetahui daripada engkau dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan hukum nasakh dan mansukh, penghapusan dan yang menghapusnya. Wa nahwi dzalika min aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan-perkataan lain yang tujuannya adalah meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Wal i'timad ala qauli man yajuzu alaihi al-khata', dan bersandar atas ucapan yang boleh terjadi padanya kesalahan. Wa ghairuhu minal a'immah, dan selainnya daripada imam, yukhalifu wa yamnahu qawlahu bidalil, menyelisihi dan melarang ucapannya dengan dalil. Fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul ilmi la kullahu. Tidak ada seorang ahli ilmu pun kecuali yang bersama dia hanyalah sebagian daripada ilmu dan bukan seluruhnya. Intinya perkataan dari penulis ini adalah bahwa telah terjadi banyak perkataan seperti ini. Telah terjadi banyak perkataan seperti ini, yaitu dia tahu ayat Quran, tahu hadis Rasul, tapi malah bersandar kepada seseorang. Dan perkataan yang seperti ini atau perbuatan yang seperti ini, ya, ini sebenarnya adalah menahan manusia dari mengambil Al-Quran dan hadis, menahan manusia dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perintahnya ataupun larangannya, ya. Dan contoh dari perkataan itu adalah tidak diambilkan dalil dari Al-Quran dan hadis kecuali orang mujtahid. Ya. Kemudian dia mengatakan dan istihad sudah terputus. Ya. Atau dia mengatakan juga yang aku ikuti ini lebih pintar daripada engkau dengan ilmu hadis. Nah, seperti itu. Kan sering seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah atau tujuan akhirnya adalah meninggalkan mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tanpa hawa nafsu dan bersandar atas atas ucapan yang memperbolehkan kesalahan. Dan selain itu dari para imam, mereka menyelisihi dan melarang ucapan mereka dengan dalil. Tidak ada imam kecuali bersamanya sebagian ilmu dan bukan sebagian yang lain. Nah, wa qawluhu araful isnad, dan ucapan di dalam dalil yang kedua, ay isnadul hadis wa sihhatu, kesahihan hadis. Fa idza sahha isnadul hadis fa huwa sahihun 'inda ahli al-hadis wa ghairihi min ulama. Jika telah sahih hadis ini, sanad hadis ini, maka dia adalah sahih menurut para ahli hadis dan selainnya dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, fal wajib ala kulli mukallaf, maka yang wajib atas setiap hamba yang dibebani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, idza balaghahu ad-dalil min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahima ma'na dzalik an yantahi ilaihi wa ya'mal bih. Jika sampai kepada dia seorang ayat dari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memahami makna hal tersebut, maka berarti dia cukup sampai di situ dan mengamalkannya. Wa in khalafahu man khalafah, meskipun banyak orang yang menyelisihinya, maka hendaknya seseorang mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ikutilah oleh kalian seluruhnya apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para wali. Qalilan ma tadzakkar, sangat sedikit apa yang kalian ketahui. Surat Al-A'raf ayat 3. Wa qala ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah belum cukup bagi mereka? Kami telah menurunkan atas mereka Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat kasih sayang, peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang paling utama di sini adalah kita mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menyelisihinya, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menyelisihinya. Baik. Qultu wala yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallidah. Dan tidak ada yang menyelisih hal tersebut, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah dan istiqamah di atasnya. Tidak ada yang menyelisih akan hal itu kecuali orang yang bodoh yang mengikuti taklid, ya, mengikuti di belakang. Li jahlihim bil kitabi was sunnah, dikarenakan kebodohan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa raghbatihim anhuma, dan keinginan mereka berdua. Wa haula in dhannu annahum qad ittaba'u al-a'immah fa innahum fil haqiqah qad khalafuhum. Dan mereka ini, jika sudah ada yang mengira bahwa mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh para imam,
Fa innahum fil haqiqah qad khalafuhum. Maka sesungguhnya mereka pada hakikatnya adalah menyelisih para imam tersebut. Wattaba'u ghaira sabilihim, dan mengikuti selain jalan mereka. Kama qaddamna min qawli Malik wa Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana sudah kita sebutkan di depan perkataan dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Walakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyarah ila anna at-taqlid qabla al-bulugh al-hujjah la yudhkar. Nah, walakin fi kalami Ahmad, akan tapi dalam ucapan Imam Ahmad yang tadi, isyaratun ila anna at-taqlid qabla bulughil hujjah la yudham, bahwa terdapat isyarat bahwa melakukan taklid sebelum sampainya hujjah ini tidak tercela. Naam. Wa inna ma yunkaru ala man ballaghathu al-hujjah wa inna ma yunkaru ala man ballaghathu al-hujjah wa khalafahum liqauli imamin min al-a'immah. Dan yang diingkari adalah siapa yang sampai kepadanya hujjah dan menyelisihi mereka disebabkan karena perkataan imam atau siapapun. Wa dzalika innama nasha'a 'anil i'rad 'an tadabburi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu tumbuh dari berpaling dari mentadabburi Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal iqbal ala kutub min ta'akhkhara wal istighna'u biha 'anil wahyain. Nah, dan menghadap dan itu semua terjadi karena berpaling dari mentadaburi Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menghadap kepada seseorang yang telah wal iqbal ala kutub man ta'akhkhar, dan menghadap atau mempelajari terhadap kitab-kitab dari orang-orang yang terdahulu dan meminta hujan dengan mereka dari al-wahyan, dari dua wahyu. Wa hadha yushbihu ma waqa min ahli kitab, dan ini menyerupai apa yang terjadi pada ahlul kitab, alladzina qala Allahu fihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu adalah menjadikan rahib-rahib mereka, atau habr itu ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fayajibu ala man nasaha nafsahu, maka wajib atas siapa yang ingin memberikan nasihat terhadap dirinya, idza qara'a kutubal ulama, jika ia membaca perkataan atau kitab-kitab para ulama, wa nadhara fiha, dan dia mempelajarinya, wa arafa aqwalahum an ya'ridhaha ala ma fil kitab sunnah, dan mengenal hukum perkataan-perkataan mereka an ya'ridhaha ala ma fil kitab sunnah, wa arafa aqwalahum an ya'ridhaha ala ma fil kitab was sunnah, dan ia mengetahui perbuatan ucapan-ucapan mereka, an ya'ridhahum, yakni menyampaikan kepada mereka, an ya'ridhaha ala ma fil kitab was sunnah, mencocokkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla mujtahidin min al-ulama wa man tabi'ahu intasaba ilaihi la budda an yadhkura dalilah. Dan setiap dan sesungguhnya setiap mujtahid dari para ulama, wa man tabi'ahu, dan mengikutinya, wa intasaba ila madhhabihim, dan menisbat kepada madhabnya, la budda an yadhkura dalilah, wajib untuk menyebutkan dalilnya. Wal haqqu fi mas'alati wahid, dan kebenaran dalam masalah ini cuma satu.
wal a'immah musabuna ala ijtihadihim, dan para imam diberikan pahala atas pendapat mereka. La budda an yadhkura dalilahu, harus dia menyebutkan dalilnya. Wal haqqu fil mas'alah al wahidun wal a'immah musabuna ala ijtihadihim, dan pendapat yang benar dalam permasalahan ini cuma satu, dan para imam diberikan ganjaran pahala atas kesungguhan mereka. Fal musannif yaj'alun nazar fi kalamihim wa ta'ammulihi tariqan ila ma'rifatil masail wa istihdariha dhihnan. Dan penulis menjadikan penglihatan di dalam ucapan mereka, yaitu pembicaraan yang lebih dalam tentang ucapan mereka. Wa ta'ammulahu fi tariqan ila ma'rifatil masail istihdariha ila dhihna, dan memperhatikan jalan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan menghadirkan pikiran. Wa tamyizan lis-shawab min al-khata' bil adillah allati yadhkuruha al-mustadillun, dan sebagai pembeda mana yang benar dari yang salah dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh orang-orang yang berdalil. Wa yu'rafu bidzalika man huwa as'adu bid-dalil min al-ulama fa yattabi'. Wa ya'rifu bidzalika, dan dia mengetahui akan hal itu. Siapa yang bidzalika, wa yu'rafu bidzalika man huwa as'adu bid-dalil min al-ulama fa yattabi'. Dan diketahui akan hal itu siapakah yang lebih bahagia dengan menggunakan dalil dari para ulama dan mengikutinya. Nah, wal adillah ala hadzal asl fi kitabil aktsar min an tuhsa. Dalil-dalil akan hal ini di dalam Al-Qur'an lebih banyak daripada sangat banyak untuk dihitung, maksudnya begitulah. Wa fi sunnati kadzalik, dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula. Kama akhraja Abu Dawud bi sanadi an Anas an unasin min ashabi Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qada. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya dari beberapa sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW ketika ingin untuk mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka beliau bertanya, kaifa taqdi idza arada laka qada, bagaimana engkau bisa mengambil keputusan jika datang permasalahan kepadamu. Kemudian beliau menjawab, aqdi bi kitabillah, aku akan menghukumi berdasarkan Al-Quran. Qala fa illam tajid fi kitabillah, kalau seandainya kamu tidak mendapati Al-Quran, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam aku akan mengikuti, ya. Qala fa illam tajid, atau menghukumi. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wala fil kitab, kalau seandainya hal tersebut tidak ada dalam sunnah Rasul, tidak juga dalam hadis ayat Al-Quran, qala ajtahidu ra'yi wala alu, aku akan berusaha dengan pendapatku dan aku tidak akan pernah lemah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memukulkan dengan tangannya ke dadanya. Wa qala alhamdulillah, dan Rasul SAW bersabda, segala puji bagi Allah, wifqa Rasulillah SAW lima yarda Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang diridai oleh Rasulullah SAW. Wasaqa bisanadi anil Harith ibni Umar an unasin min ashabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW lamma ba'atha ila Yaman bima'na.
Dan juga beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Al-Harith bin Umar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muridnya Abdullah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau diutus ke negeri Yaman, tahu dengan maknanya. Wal a'immah rahimahumullah lam yaqsiru fil bayan bal nahaw an taqlidihim idza istabanat as-sunnah. Dan para imam rahimahumullah, mereka tidak tergesa, lam yaqsiru fil bayan, mereka tidak meremehkan di dalam penjelasan. Bahkan mereka dilarang untuk mereka dilarang mereka nahau an taqlidihim, mereka melarang untuk mengikuti mereka jika telah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li ilmihim anna minal ilm syai'an lam ya'lamu, karena pengetahuan mereka bahwa di antara ilmu ada sesuatu yang mereka belum mengetahuinya. Waqad yablugh ghairuhum, dan selain mereka mungkin sudah mengetahuinya. Wa dzalika katsir, dan hal tersebut sudah banyak. Kama la yakhfa ala man nadhara fi aqwal ulama, sebagaimana yang tidak tersunyi bagi siapa yang membaca perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Nah, wa taqaddama lahu mithlu dzalik fala 'udhra li muqallidin ba'da hadza, dan telah dahulu untuknya hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi orang yang taklid setelah ini. Walau istaqsayna kalam al-ulama fi hadha la kharaja amma qasadnahu min al-ikhtisar. Kalau seandainya kita sebutkan satu-satu secara rinci perkataan para ulama dalam hal ini, maka niscaya akan keluar dari apa yang kita ingin jelaskan secara ringkas. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun lit-talibi al-huda, li-talibil huda. Dan di dalam hal tersebut terdapat kecukupan bagi siapa yang mencari petunjuk. Nah, qauluhu la'allahu idza radda ba'da qawlihi. Di dalam hadis tadi disebutkan mungkin jika ia menolak sebagian dari ucapannya. Ai qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yaqa'a fi qalbi syai' min az-zayq fayahlak, yaitu di dalam hatinya terdapat penyimpangan lalu dia binasa. Nabbaha rahimahullah anna radda qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam sababun li zayghil qalb. Imam Abdurrahman bin Nas Al-Hasan bin Abdurrahman rahimahullah mengatakan, memberikan peringatan bahwa menolak perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyebab menyimpangnya qalbu. Wadzalika huwa al-halaku fi dunya wal akhirah, dan yang demikian itu adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumul fasiqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyimpang maka Allah simpangkan kalbu mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi maksudnya sini adalah kalau ada orang yang menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ayat Al-Qur'an, maka dia dikhawatirkan terjadi penyimpangan lagi di dunia dan di akhirat. Yang dikhawatirkan demikian. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi ma'na qaulihi Allah ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah fi ma'na qaulihi Allah ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an tusibahum fitnah. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-mukhalifu li amri qad hudira min al-kufr wasy-syirk, kalau seandainya yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberitahukan tentang bahaya kesyirikan dan kekufuran dengan menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw min al-'adzabil alim, atau dari siksa yang pedih, dalla ala annahu qad yakunu mufdhiyan ila al-kufri wal 'adzabil alim. Ini menunjukkan bahwa
hal tersebut bisa menghantarkan kepada kekufuran, penyiksaan yang sedih atau siksaan yang pedih. Wa ma'lumun anna ifdha'ahu ila al-'adzabil alim huwa mujarradu fi'lil ma'siyah. Dan diketahui bahwa terjerumusnya dia ke dalam siksa yang pedih itu hanya disebabkan dengan perbuatan maksiat. Fa ifdha'uhu ila al-kufri innama huwa liman yaqtarinu biha min al-istighfaf fi haqqil amr. Dan penyampaiannya kepada kekufuran sesungguhnya itu adalah karena di dalamnya terdapat penghinaan, perendahan terhadap Al-Quran. Kama fa'ala iblis la'anahullah. Sebagaimana dilakukan oleh iblis, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Maksudnya dari paragraf ini adalah bahwa Syekhul Islam ingin menjelaskan kepada kita, hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik itu terkena kekufuran, kesyirikan atau siksa yang pedih. Dan ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa perkara tersebut bisa menghantarkan kepada kekufuran dan siksa yang pedih. Dan diketahui bahwa penghantaran kepada siksa yang pedih itu hanya dengan perbuatan maksiat. Maka menghantarkannya kepada kekufuran, hal ini disebabkan karena ada penggandengan sifat, yaitu meremehkan, sebagaimana dilakukan oleh iblis la'anahullah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullahu taala anil Dhahhak. Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah taala berkata dari Dhahhak, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnah." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkena musibah. Qala yatba'u ala qalbi fala yu'min hatta an yadhhar al-kufru bi lisanihi wa tudrabu 'unuq. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tabiat yang ditanamkan di dalam qalbu bagi siapa yang tidak beriman dan memperlihatkan kekufuran dengan lisannya. Ya. Nah, ini bahayanya orang yang melakukan pemikiran penyimpangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan dia nanti terkena hal yang buruk. Ya, dikhawatirkan dia terkena hal yang buruk apabila dia menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir. Abu Ja'far bin Jarir berkata, udkhilat an lianna ma'na al-kalam falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an amrih. Ya. Karena makna pembicaraan adalah hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyimpang dari perintahnya. Ya. Nah, itu maknanya. Baik. Qaulu aw yusibahum fi ajil dunya adzabun min Allah muji'un ala khilafihim amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menimpa kepada mereka yaitu dalam siksa yang disegerakan di dunia, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang muji'un ala khilafihi amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan siksa atas penyelisihan mereka terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, dan makna dalil adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, tapi mereka menjadikan pendapat seorang ulama hadis seperti Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri sebagai sandaran. Kemudian beliau berdalil dengan Quran surah An-Nur ayat 63 yang di dalamnya terdapat ancaman bagi siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW akan tertimpa musibah di dunia, yaitu dapat berupa kesyirikan atau siksaan di akhirat.
Kemudian hubungan dalil ini dengan bab kita mentaati para ulama dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar yang merusak tauhid dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu mentaati ulama atau siapapun yang diagungkan dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasul menyelisihi Rasulullah SAW menyebabkan fitnah, dan fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Apabila meyakini bolehnya mentaati untuk menyelisihi Rasulullah SAW dan dapat menyebabkan siksa yang pedih jika mentaati untuk menyelisihi perintah Rasulullah SAW tanpa keyakinan bolehnya menyelisihi perintah tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ya, itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bab yang ke-38, mentaati para ulama di dalam perihal mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wallahu alam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena dalil yang ketiga panjang penjelasannya. Wallahu a'lam. Nah, satu atau dua pertanyaan saja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apakah mungkin kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, dari para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dari ayat ini yang terlihat, wallahu alam, bahwa siapa yang masuk ke dalam surga maka dia akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuni surga,
bahwasanya mereka akan mendapatkan nikmat dan bagi mereka akan mendapatkan apa saja mereka inginkan. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan kebersamaan ini maksudnya adalah bisa melihat, kemudian bisa saling mengunjungi, meskipun berbeda di dalam perihal kedudukannya di dalam surga. Wallahu a'lam. Apa hukum wanita menjadi apa? Enggak, di awal. Apa hukum wanita menjadi calon legislatif? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Untuk hukum wanita menjadi calon legislatif mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih alim, lebih wara, lebih bertakwa, ya, karena itu menyangkut maslahat orang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang suami apa tadi mentalak istrinya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sepertinya perkataan suami dengan istri kepada istrinya dan mereka berdua sedang dalam keadaan bertengkar, ataupun sang suami sedang ingin menyebutkan beberapa hal yang patut diketahui oleh sang istri. Maka wallahu alam apa maksud dari perkataan tersebut. Yang jelas seharusnya antara suami istri saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menjaga perasaan satu dengan yang lainnya, dan tidak merasa memberikan kebaikan, tetapi semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alangkah lebih baiknya kalau seandainya suami mengatakan kita ini semua kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang buruk. Nah, jadi jangan sampai dia berkata kalau bukan karena aku kamu pasti menjadi yang buruk. Nah, ini tidak juga. Siapa yang tahu? Ya wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di dalam kehidupan kita sering sekali kita mendapati kegelisahan, kesempitan dada, dan susah untuk bernafas karena permasalahan-permasalahan dunia yang kerap sekali kita hadapi. Nah, ada sebuah riwayat disebutkan oleh Ad-Dainawari dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahiril Ilm dari Abu Hudzaifah rahimahullah. Beliau berkata, Ra'ath Thawri rajulan 'inda qaumin yashku dhiqah. Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, imam yang tadi kita bicarakan, beliau melihat seseorang mengeluhkan kesempitan hidupnya di hadapan kaumnya. Maka Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri berkata, "Ya hadza, wahai engkau ini, syakauta man yarhamuk ila man la yarhamuk." Engkau telah mengadukan
yang mengasihimu kepada yang tidak mengasihimu. Maka maksudnya ini adalah seorang makhluk mengeluh kepada makhluk tentang kesulitan hidupnya, dan ini adalah kata Imam Al-Qayyim, hadza ghayatul jahli bil mashku wal mashku ilaih. Ini adalah kebodohan, puncak dari kebodohan dengan apa yang puncak dari kebodohan dari orang yang mengeluh dan yang dikeluhkan. Fa innahu law 'arafa rabbahu lama syakahu. Karena kalau seandainya dia mengetahui tentang Rabbnya, maka dia tidak akan pernah mengeluhkan Rabbnya. Walau 'arafa an-nas lama syaka ilaihim. Kalau seandainya dia mengetahui manusia, maka dia tidak akan pernah berkeluh kesah di hadapan manusia. Wa fi dzalika qil idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham wal 'arif innama yashku ila Allah wahdah. Yang artinya, dan di situ ada terdapat pepatah Arab mengatakan, jika engkau mengadu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada yang tidak mengasihi. Dan orang yang arif, yang mengenal Allah, dia hanya mengeluh, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang bisa disampaikan. Janganlah mengeluh di media sosial, mengeluhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.